Ini udah retake ke berapa kali ya nih guys? Aduh, nggak tahu dah aku retake ke berapa nih, anjir. Sampai aku ngecek lagi ulang apa segala macamnya. Aduh, pokoknya seperti itulah. What is up everyone, Augustina here and welcome back. Dan sebenarnya jadi YouTuber itu susah guys. Bener-bener aku ngerasain itu. Kalau misalnya ada satu omongan yang salah aja dikit udah langsung kayak udah langsung kayak retake lagi ulang gitu kan. What is up everyone, Augustina here and so welcome back to Augustina Channel here once again. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah mensupport sudah mensupport video, sudah mensupport channel ini guys. Hari ini aku akan ngejelasin ke kalian, aku nggak ngejelasin sebenarnya. Jadi aku belajar bagaimana caranya bikin bikin sequence diagram guys. Aku sebenarnya balik lagi ke zaman dunia, ke zaman kuliah gitu kan. Sebelum kalian mau bikin aplikasi itu, kalian harus tahu dulu bagaimana workflow dari aplikasi kalian itu. Jadi Jadi kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi atau misalnya kalian mau bikin bikin aplikasi atau bikin apapun itu kan, jadi kalian harus tahu dulu bagaimana workflow dari aplikasi tersebut dan apa saja entity yang diperlukan gitu kan. Nah, di sini ada 3 entity sebenarnya. Jadi ini sederhananya sih kayak studi kasusnya itu adalah booking hotel gitu kan, booking kamar hotel gitu. Nah, jadi di sini ada user, ada resepsionis sama sistem di sini guys. Oke. Nah, jadi user ini akan bikin sebuah appointment. Terus sederhananya adalah bikin appointment, ngirim data ke sistem. Terus di sistem akan ngirim data ke resepsionis. Sebenarnya ini akannya hapus saja. Nah, mungkin data ke resepsionis, terus user akan melihat details dari dari hotelnya itu. Jadi kayak ruangannya itu seperti apa, yang masih ada ruangan apa segala macamnya kayak gitu kurang lebih. Nah, di sini aku baru aja bikin kalau misalnya di bawah ini adalah opsional, bukan opsional sih. Jadi kayak jadi kayak jika ketersediaannya masih ada, jadi kayak kondisi di mana ketersediaannya masih ada gitu kan. Terus ada di sini tuh ada bikin appointment datang, terus ada cek ketersediaan, masih ada ketersediaan apa enggak gitu kan. Jika bikin appointment datang dari user, terus cek ketersediaan. Jadi resepsionis akan ngirim cek ketersediaannya ke sistem. Terus di sistem akan bilang masih ada ketersediaan, terus ada di set udah datang, terus untuk di set datangnya di sini. Dan user akan decide untuk datang, cek ketersediaan lagi, terus ada approve dan approve. Jadi sebenarnya di sini tuh, di bagian sini tuh approve-nya tuh bisa kalian langsung ke sini aja, nggak apa-apa, it's okay. Jadi sebenarnya it's okay sih kalau misalnya kalian perlu tanpa harus kalian lari resepsionis langsung bikin booking apa segala macam, kalian bisa juga. Tapi for now kalian harus bikin dulu ke resepsionis, terus nanti akan ke resepsionis, nanti resepsionis akan mengapprove gitu sih kurang lebih. Terus untuk jika ketersediaannya sudah penuh, terus mereka akan bikin sebuah appointment, cek ketersediaan, cek akan ketersediaan seperti biasa yang di atas ini. Terus di sini akan ternyata penuh gitu kan, dan malahan ternyata penuh gitu kan. Terus user ngirim dan resepsionis akan ngirim ke user akan tidak datang gitu. Ngirim ke user gitu. User akan tidak datang karena penuh. Oh maaf guys, itu penuh gitu sih kurang lebih. Ya, sederhana itu sih. Jadi sebenarnya aku udah udah mikir duluan. Sebenarnya aku udah dari video sebelumnya itu aku udah bikin diagram ini guys sebenarnya ya. Tapi untuk sekarang juga ini adalah salah satu contoh dari UML juga. Jadi aku udah berdapat contoh juga di bagian dari decoding juga. Shout out to decoding untuk entity-nya, untuk shout out untuk entity-nya. Dan sebenarnya sebenarnya sederhana juga sih. Jadi di sini ada isi ID password, dan terus ada ID passwordnya, ID password, ada seluruh data, validasi data disuruhkan, habis itu langsung menampilkan dashboard. Itu sih kurang lebih. Tapi bedanya adalah di sini tuh ada kayak kotak gitu sih. Jadi aku kurang ngerti sini apaan gitu kan. Tapi kalau di kita sebenarnya lebih sederhana sih, benar-benar real sederhana gitu sih kurang lebih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk bagaimana cara UML itu bekerja, bagaimana cara sequence diagram itu bekerja juga. Dan ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan untuk toolsnya ini aku pakai yang namanya xcalidraw.com. Jadi kalau kalian mau pakai xcalidraw juga boleh, atau enggak kalian mau pakai yang dari eraser.io juga boleh. Eraser.io juga boleh, kalian bisa pakai ini juga untuk ngedesain untuk bikin aplikasinya.
Jadi aku udah bikin aplikasi di sini seperti ini juga boleh apa segala macamnya kayak gitu kan, bikin documentation apa segala macam tentang bikin applicationsnya apa segala macamnya, kalian juga boleh pakai ini. Terus ya jadi kurang lebih seperti ini sih untuk ini example ya guys ya, ini example doang, bukan aku yang buat. Gitu sih kurang lebih. So ya, jadi untuk UML kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalian juga harus tahu dulu bagaimana workflow aplikasi kalian itu berjalan, dan juga kalian juga harus tahu dulu apa aja kebutuhan dari klien juga kalian juga harus tahu, dan kebutuhan kliennya seperti apa, dan juga apa ya, sama resources apa aja yang kalian harus perlu untuk membuat sebuah aplikasi gitu sih kurang lebihnya. Itu sih kurang lebih. Jadi ini sebenarnya kerjaannya si kerjaannya si bukan software engineer ya. Jadi kayak siapa yang punya kerjaan ya? Kerjaan siapanya sih nih? Komponen-komponen. Aku pokoknya intinya yang ngerti lah PM sih kayaknya, project manager ya kalau nggak salah ya. Project manager yang punya kerjaan apa nggak tahu sih. Pokoknya intinya sebelum kalian mau bikin aplikasi, sebelum kalian ngoding, sebelum kalian ngedesain untuk apapun itu apa segala macam, untuk beli server apa segala macam, kalian harus tahu dulu kalian harus tahu dulu workflow-nya seperti apa. Aku camkan lagi sekali guys, sebenarnya banyak banget programmer yang desain untuk langsung ngoding gitu loh. Jadi kayak mereka tuh udah tahu gitu problemnya seperti apa gitu, dan langsung kalian ngoding gitu. No, this is not, itu bukan workflow yang sebenarnya gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk hari ini. Sebenarnya bentar aja videonya, dan ya kurang lebih seperti ini sih. Sebenarnya banyak banget yang kalian bisa gunakan gitu kan, bisa sequence diagram atau ERD atau apa segala macamnya, kalian bisa gunakan itu juga gitu. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Walaupun cuma sebentar, tapi semoga kalian ngerti sama apa yang aku sampaikan ya guys ya. Semoga dan kalau misalnya ada salah-salah bisa koreksi juga di komen, please koreksi aku di komen, karena nobody is perfect gitu kan, nobody is perfect. Dan kalau misalnya ada apa di video ini ada salah apa segala macam, kalian bisa koreksi aku di komen, dan aku mungkin bisa akan perbaiki juga gitu. So thank you guys sama teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support aku untuk di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, donate aku di Saweria kalau misalnya kalian punya segala macamnya. Aku nggak mau ngomongin nanti jadi drama. And I will see you guys in the next episode. Bye bye.